Dikutip dari media Antara, bandar-bandar di kawasan Perak memang nyaris seluruhnya didominasi oleh etnis Banjar. Sebut saja Teluk Intan, Ipoh, Bagan Serai, dan Tabuk Berihun yang semua penduduknya adalah orang Banjar dengan bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Banjar. Keberadaan eksistensi orang Banjar di Malaysia memang sangat signifikan. Orang Banjar dahulu bermigrasi ke Malaysia sekitar abad 18, berperan besar dalam dunia pertanian dan perkebunan. Dan data riset menunjukkan orang Jawa pada abad ke-19 bermigrasi ke Malaysia sebagai pekerja kontrak di perkebunan dengan orang Banjar sebagai mandor. Orang Banjar yang bermigrasi ke Semenanjung Malaya mayoritas dari subetnis Kalua, kemudian dari subetnis Alai, Barabai, Amandit, Kandangan, Banjar, Martapura, dan subetnis lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit. Orang Banjar Kalua di Malaysia terkenal ahli berkebun. Merekalah yang memperkenalkan sistem parit perkebunan kelapa. Itulah kenapa di Malaysia istilah kampung dikenal dengan sebutan parit. Teknik perkebunan itulah yang kemudian diadopsi oleh imigran Jawa dalam upaya eksistensi mereka di tanah rantau. Fakta mengejutkan bahwa ternyata orang Banjar di Malaysia berperan besar terhadap arah politik dan pemerintahan Malaysia sekarang ini. Tahun 1940-an, pasca menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, kawasan Nusantara kembali jadi incaran negara-negara penjajah. Indonesia dibayangi oleh Belanda, dan di Malaysia menghadapi ancaman komunis Cina. Etnis Melayu yang mendiami daratan Malaysia mulai bergolak ketika komunis mulai memberlakukan pajak dan memasuki ranah agama. Jihad langsung diusung orang Banjar yang mendiami kawasan Sungai Manik, Perak, dan Batu Pahat, Johor. Heroisme orang Banjar di Malaysia bukan hanya sekali itu terjadi. Setelah peristiwa berdarah di Sungai Manik yang dikenal dengan perlawanan pasukan parang terbang, kejadian serupa kembali meletus pada tahun 1960-an di Teluk Intan, Perak. 1969, kembali orang Banjar mengalami bentrok berdarah dengan etnis. Dan dalam setiap bentrokan yang terjadi, etnis Banjar selalu tampil sebagai pemenang. Pada awal kedatangan orang Banjar ke Malaysia hingga era 60-an, mereka memberlakukan konsep bubuhan atau hidup berkelompok dengan sesama etnis. Perkawinan biasanya hanya dilakukan oleh sesama Banjar. Sangat jarang orang Banjar kawin atau menikah dengan etnis lain. Orang Banjar di Malaysia pada era itu memiliki pola pikir yang sama dengan orang Banjar di Banua, sebutan untuk tanah Banjar di Kalimantan Selatan, dalam hal keluarga. Seperti misalnya istilah banyak anak, banyak rejeki juga berlaku di sana. Para migran Banjar kala itu tidak mengutamakan materi dan menganggap anak sebagai harta paling berharga. Itulah kenapa kemudian bubuhan Banjar di Malaysia saat itu rata-rata memiliki banyak anak, bahkan hingga belasan orang. Mendekati akhir tahun 60-an, kerajaan Malaysia memberlakukan pembatasan jumlah anak, semacam program keluarga berencana kalau di Indonesia. Tapi yang terjadi kemudian adalah melonjaknya jumlah penduduk non-bumi putra, seperti etnis India dan China. Hingga akhirnya program itu dicabut dan diberhentikan oleh pihak kerajaan antara tahun 1974-1976. Paradigma dan pandangan orang Banjar Malaysia terhadap jumlah anak mulai berubah seiring perkembangan zaman yang mulai mengutamakan materi. Terjadi pergeseran nilai di mana yang lebih diutamakan adalah kualitas
dan bukan kuantitas. Muncul anggapan bahwa jumlah anak cukup 2 saja. 1 menjadi dokter dan 1 menjadi pengacara. Paling banyak anak yang dimiliki 3 hingga 4 orang saja. Hingga saat ini pihak kerajaan Malaysia tidak lagi memberlakukan aturan atau program yang bertujuan mengupayakan pembatasan jumlah penduduk. Saat ini, orang Banjar keturunan di Malaysia tersebar nyaris merata di semua bagian negara federasi tersebut. Banyak tokoh terkenal Malaysia adalah Banjar keturunan. Sebagian besar dari mereka masih fasih menggunakan bahasa Banjar. Sementara generasi sekarang, akibat perkawinan campuran antar etnis, sudah banyak yang tidak bisa menggunakannya lagi. Mayoritas orang Banjar keturunan, khususnya mereka yang mendiami kawasan perkotaan. Keseharian mereka tidak lagi menggunakan bahasa Banjar. Tetapi bila bertemu sesama Banjar keturunan, bahasa Banjar dengan dialek Kalua yang mereka pergunakan. Bila kita basurah atau berbincang dalam bahasa Banjar, jangan terkejut bila ada yang menegur dan berkata, "Aku orang Banjar." Rasa kedaerahan orang Banjar keturunan di Malaysia ternyata sangat tinggi. Mereka berbangga sebagai etnis Banjar. Seperti bintang film, presenter, bintang iklan, dan model terkenal Malaysia.